kali ini kita mau sambang desa, Desa Rejowinangun di Kecamatan Kademangan, Blitar ya. Yang unik dari desa ini, teman-teman, pemerintah desa menerapkan program-program yang berbasis dengan digital. Nah, ini kan sesuatu yang unik untuk satu skup desa. Nanti kita cari tahu lebih jauh. Habis ini kita mau masuk dan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Desa, Pak Bagas Wigarto ya kan? Pak Bagas namanya. Oke. Kepala desanya. Kita coba kulik lebih dalam. Oke. Langsung aja masuk ya. Siap. Siap. Kantor kepala desanya di sini. Oke. Kita nanti langsung ketemu. Tapi ada nggak ya? Pastinya ada. Masih ada ya? Pasti ada. Kita tanya-tanya gimana sih untuk desa digital itu. Kita tanyakan langsung ke beliau. Oke, kita masuk sekarang ini. Permisi. Ya Mas. Nah, Pak Bagas. Sehat. Adit, Pak. Iya. Dinan, Pak. Iya, Oke, Pak Bagas, ini kita penasaran sebenarnya dengan program pemerintah Desa Rejowinangun. Barangkali mohon izin kita boleh ngobrol-ngobrol, minta waktunya sebentar dengan Pak Bagas, bisa Pak ya? Oh iya, nggak apa-apa. Di ruang sebelah ya. Oh, di sebelah? Oh iya, di sebelah. Oke. Sekarang kita sudah bersama Pak Bagas. Kepala Desa Rejowinangun, Bapak Bagas Wigarto. Selamat siang, Pak Bagas. Siang, ya Mas. Sehat nggih, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya, kita dari Radar Blitar punya program baru Pak, namanya Sambang Desa. Jadi kita ingin tahu di Desa Rejowinangun ini kok kenapa dibangun menjadi basis digital. Digital gitu, ya. Kalau gambaran umumnya dulu itu Desa Rejowinangun itu seperti apa sih Pak? Mau disampaikan Pak Bagas? Jadi begini Mas ya. Desa Rejowinangun itu merupakan bagian dari 14 desa satu kelurahan di Kecamatan Kademangan. Desa kami merupakan desa yang sangat kecil sekali, baik secara kewilayahan maupun kependudukan. Di antara 14 desa satu kelurahan itu. Rejowinangun itu terdiri dari 18 RT dan 4 RW, di mana penduduk kami kisaran di 3.500-an. Nah, ya seperti halnya desa-desa yang pada daerah perbatasan dengan perkotaan, itu memiliki sebuah karakteristik sosial kemasyarakatan yang sangat dinamis sekali. Baik itu pokok-pokok pemikiran maupun dalam hal secara kebiasaan dari perilaku kesehariannya itu juga dikatakan desa juga nggak bisa, jalan kota juga nggak bisa. Oleh sebab itu maka desa ini menjadi desa yang sangat dinamis sekali. Desa kami dengan jumlah penduduk yang sedikit dan luasan yang hanya 1 km persegi untuk pemukiman, sehingga kaitan dengan komunikasi antara masyarakat, kemudian masyarakat dengan pemerintah desa itu sangat dekat sekali. Oleh sebab itu diperlukan sebuah sistem di mana sistem tadi erat hubungannya dengan tata kelola pemerintahan desa. Salah satu poinnya yaitu kaitan dengan penyelenggaraan, kaitan dengan pelayanan masyarakat. Ya, jadi saya itu masuk jadi kepala desa sini itu 2019 akhir, yang mana kita bersama-sama masyarakat kaitan dengan visi misi daripada kepala desa waktu itu, kita mengadakan sebuah perubahan di tata penyelenggara pemerintahan desa. Salah satunya kaitan dengan pembuatan database desa. Ya, ini merupakan sebuah terobosan atau menjadi sebuah langkah yang lain daripada yang lain. Mungkin banyak desa yang masih sibuk dengan status desa. Kami Desa Rejowinangun coba berusaha untuk membuat sebuah inovasi bagaimana desa itu membentuk sebuah database yang mana database nanti akan menjadi rujukan daripada perencanaan pembangunan desa. Salah satunya yaitu kita membenahi, menyempurnakan kaitan dengan data administrasi kependudukan. Yang mana ketika administrasi kependudukan sudah selesai, otomatis kaitan dengan layanan surat menyurat juga pasti akan selesai. Jadi begitu. Jadi itu kata kunci daripada
desa digital itu yaitu kita membenahi kaitan dengan database kependudukan dulu. Setelah itu baru kita pada aspek bidang yang lainnya. Ya, begitu Mas. Nah, untuk Desa Rejowinangun itu sendiri kita punya branding desa yang namanya Rejowinangun Gemati. Nah, itu apa? Soalnya di depan tadi itu kan, kan besar tadi kita baca. Barangkali bisa disampaikan, Pak. Jadi Rejowinangun Gemati itu ada dua makna yang bisa kita ambil. Yang pertama, Gemati itu adalah gumbergah tani, yang mana kita berusaha untuk memacu daripada kreativitas, inovasi desa dengan didorong oleh partisipasi masyarakat untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita bersama-sama kemarin, saya start masuk di desa sini, itu desa berkembang. Di angka 2020, 2021, 2022 kita sudah menjadi desa yang mandiri. Itu bagian daripada aktualisasi daripada gumbergah tani tadi. Jadi kita berlari kencang untuk inovasi kepada masyarakat kan gitu. Kemudian yang kedua, arti Gemati sendiri itu adalah kita berusaha untuk lebih mengasihi, tresnani warga. Yang mana kita punya plafon pemikiran yang sangat sederhana sekali di desa. Bagaimana peran daripada sebuah desa. Jadi kehadiran desa di tengah masyarakat itu memberikan sebuah warna yang beda. Jadi desa itu tidak bisa dikatakan sukses, tidak hanya bisa dikatakan berhasil. Itu kalau kita itu cuma bangun jembatan, jalan dan sebagainya. Faktor itu bukan keberhasilan, itu mandatori. Itu tugas wajib, amanah undang-undang kaitan dengan serapan kegiatan dalam RPJMDes, RKPDes maupun dalam penyerapan anggaran. Bukan itu. Yang maksudnya Gemati itu bagaimana kita desa itu peka menerima sebuah perilaku, sebuah kebiasaan masyarakat yang mana itu di luar spek daripada pembangunan desa. Kita ambil contoh, ketika desa punya warga, kalau di desa itu kan warga banyak sekali Mas. Ada yang lansia, ada yang kurang mampu, kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Desa itu di sini punya kebiasaan warga-warga yang tidak mampu itu diupeni oleh desa. Dengan melibatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa kita. Seperti ada PKK punya program Tresno Warga, di mana dia itu senantiasa keliling ngopeni warga yang kurang mampu. Kemudian di tingkat RT ada jimpitan juga, di mana mereka berusaha untuk mensejahterakan daripada warga sekitar di wilayah RT tersebut melalui jimpitan itu. Jadi intinya Gemati itu kita mengasihi, menyayangi warga kita di luar daripada program perencanaan pembangunan desa yang sudah tercover dalam RKPD maupun RPJMD. Seperti itu. Kalau mungkin dari yang kurang mampu ya, kurang mampu itu disejahterakan berupa apa Pak? Salah satu contoh seperti di sini ada tanah kas desa kita yang itu jatah daripada kepala desa itu ditanami oleh masyarakat, kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat yang tidak mendapat program PKH maupun BPNT. Itu dalam 1 bulan itu dikasih sembako kan gitu, dalam bentuk beras. Kemudian yang program Tresno Warga itu cakupannya yang pertama, ketika ada lansia yang tidak diopeni atau kurang mendapat perhatian dari keluarga, mungkin di sini sebatang kara karena keluarganya ada jauh di luar kota dan sebagainya, mulai kesehatannya, kemudian mulai makan apanya, dalam 1 hari itu kita saling bahu-membahu. Itu bisa dari PKK juga. Kemudian itu untuk layanan bidang kesehatannya. Berikut pula bagi ke warga kita yang kurang mampu juga apabila meninggal, itu untuk kebutuhan jenazah awal, yaitu untuk uburamen lah orang Jawa bilang, itu ditanggung oleh desa. Termasuk untuk proses pemakaman di tempat pemakaman itu desa juga. Gitu. Pak, itu berarti program-program kita itu istilahnya memang kita tekankan pada aspek-aspek yang lebih populis begitu Pak, yang lebih langsung ke masyarakat. Masyarakat, iya. Jadi memang, jadi tolak ukur Pak Kades itu bisa sukses itu bukan kok kita karena sering membangun, bukan di situ. Tapi bagaimana tangisan masyarakat, jeritan masyarakat itu bisa didengar dan terimplementasikan dalam sebuah sikap melalui kelembagaan yang ada, baik itu pemerintah desa, kemudian kelembagaan desanya ada PKK, ada kader posyandu, kemudian di situ ada Pokja 1, 2, 3, 4 yang bisa kita gunakan potensinya untuk bisa mengembangkan inovasi desa di bidang kemasyarakatan. Belum lagi nanti kita kerjasama dengan organisasi keagamaan yang ada di desa seperti Nahdlatul Ulama. Bagaimana nanti Nahdlatul Ulama kita
pacu untuk mengembangkan potensi laksi senunya. Itu juga untuk kepentingan kaum duafa dan sebagainya. Jadi pada dasarnya inovasi pada tingkatan digitalisasi kaitan pelayanan masyarakat maupun inovasi kaitan dengan langkah-langkah konkret ya Mas ya, yang langsung berjalan dengan masyarakat, kita nanti bisa berjalan bersama-sama. Gitu. Sekali lagi, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tanpa menyentuh kaitan serapan anggaran dana desa maupun ADD. Itu yang lebih istimewa di situ itu. Jadi murni potensi daripada masyarakat desa. Berarti memang dari masyarakat itu sendiri kita kelola untuk dikembalikan ke masyarakat Pak. Berarti Betul, DD dan ya. ADD itu sudah ada porsi porsinya sendiri, ada berikut porsi juga sendiri. pos-posnya sendiri Pak. Jadi kita pacu, desa memberikan contoh seperti tadi. Seperti itu Mas. Jadi konteksnya adalah di Rejo Winangun Gemati tadi. Nah, kaitan untuk inovasi, itu semua dilakukan oleh anak-anak muda kami yang tergabung dalam, dulu awal mulanya ada KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, di mana itu merupakan sebuah kelembagaan anak muda untuk mencari berbagai data kaitan dengan database tadi. Kalau sekarang itu bukan KIM lagi, kalau sekarang adalah Posyantek. Jadi Pusat Pelayanan Teknologi yang dibentuk oleh desa untuk apa? Untuk pengembangan inovasi-inovasi di bidang digitalisasi. Jadi gitu. Berarti di kantor desa ini ada perangkat-perangkat teknis yang memang itu istilahnya untuk pelayanan masyarakatnya gitu Pak ya, alat-alatnya itu Pak. Iya. Apa aja itu Pak kalau boleh tahu? Jadi begini Mas, di desa kami itu masuk dalam Smart Village, itu bagian daripada 248 desa di Indonesia. Oke. Nah, di mana untuk kaitan hardware daripada desa, salah satunya adalah ruang komunitas ada di atas, nanti kalian bisa lihat di atas, termasuk kaitan dengan layanan jaringan internet kami juga punya. Mungkin ada beberapa kantor pemerintahan yang hanya pakai mungkin 50 Mbps atau 100 gitu. Di sini sudah pakai 250 sampai 300 untuk support daripada layanan digitalisasi. Kemudian untuk komputer dan sebagainya itu memang kita anggarkan dari desa digital Smart Village juga itu. Jadi kami mendapat bantuan dari program pemerintah pusat melalui APBN dari Kementerian Pedesaan seperti itu. Kemudian yang lebih utama lagi, karena kami berdiri pada posisi inovasi di bidang kependudukan, maka desa kami juga mendapat hibah dari provinsi berupa alat untuk cetak KTP, KK, akte cukup ada di kantor desa. Mungkin ini desa yang satu-satunya di Indonesia. Berarti nggak harus langsung ke kantor dinas terkait Pak ya? Tidak. Langsung bisa di kantor desa. Iya. Wah, ini menarik teman-teman. Ya, jadi nanti bisa dilihat mesin-mesinnya ada di sana. Kemudian untuk database kami, ada server, kami juga pinjam sewa pihak ketiga. Jadi kami tidak melekat data kami di Kominfo. Memang kami pinjam sewa server sendiri di situ, Mas. Jadi kalau untuk yang alat tadi itu untuk buat KTP sehari jadi, Pak? Di sini jadi. Untuk KIA, KTP, KK, kemudian untuk perbaruan KTP yang rusak bisa di sini. Berarti nggak perlu antri. Tidak perlu Terus antri. juga administrasinya nggak ribet Pak ya? Ribet. Nah, ribet ya. Terutama kaitan dengan regulasi, cukup datang ke kantor desa, tunggu di kantor desa, cetak, selesai, dan gratis, tidak membayar. Itu dia. Gratis ya? Gratis, nggak bayar. Iya. Kalau bukan warga sini, Pak, bisa atau? Boleh, Loh, bisa juga Pak ya? bisa juga. Tetapi itu nanti kependudukannya gimana? Maksudnya pencatatan kependudukannya gimana nanti? nanti kan ada dua tahapan, Mas. Yang satu adalah kita manual pendaftarannya untuk warga desa. Kalau warga desa lain itu nanti by online melalui dinas kependudukan. Jadi numpang nyetak ada di sini. Baik. Jadi nggak perlu antri di sana. Gitu. Untuk warga-warga sekitar Rejo Winangun Dan Kademangan mungkin. Ya, bisa. Nah, ya itu kalau masalah kendala, Pak, apa yang dialami untuk digital? Kan kita beralih ke digital nih ya, Pak, Desa Rejo Winangun. Ya, ini pasti ada kendala. Ya. Berupa apa saja? Jadi kalau masalah kendala saya yakin semua desa sama, Mas. Karena masyarakat kita untuk mulai IT juga masih berapa persen itu. Ya, Pak. Akan tetapi ketika kita berusaha untuk minimal menyiapkan perangkat kerasnya, kaitan layanannya, di hardware-nya, kemudian di jaringannya dan sebagainya, itu nanti akan kita pandu. Jadi kami ada dua pelayanan yang berbasis NIK tadi melalui database kependudukan. Datang ke kantor desa bawa KTP, setelah itu kita masukkan dalam web kita,
bisa kita layani mereka melalui aplikasi di anjungan kita. Kemudian yang kedua, memang kayak sudah mulai IT, itu bisa melalui smartphone-nya, web yang sudah kita sebar ke masyarakat. Jadi itu. Kalau kendalanya itu mungkin hampir sama. Jadi kita perlu edukasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan daripada layanan yang diberikan oleh desa ini untuk kemudahan mereka mencari surat menyurat. Jadi kalau bisa dibilang kendalanya ya cuma masyarakat itu perlu edukasi kan gitu. Tapi saya yakin seiring berkembangnya zaman kan gitu kan. Kemudian yang kedua nanti juga terjadi transformasi pengetahuan daripada masyarakat. Mungkin ya hari ini usia muda masih belum belum butuhkan itu. Nanti kalau 2-3 tahun lagi saya yakin nanti pasti mereka akan belajar dan belajar. Berarti hanya masalah berproses saja Pak ya, pada dasarnya Pak ya. Oke. Pak mungkin boleh disampaikan, kita penasaran sebenarnya selain mesin-mesin disampaikan tadi, ada mesin-mesin lain juga nggak Pak? Berikut juga dengan fungsinya. Kalau di sini itu banyak sekali Mas sebenarnya aplikasi-aplikasi kaitan untuk menunjang di tata kelola pemerintahan desa. Kita di Linmas sendiri juga punya aplikasi Tangga Beboyo kan. Jadi masyarakat bisa mengakses bagaimana ketika ada sinyal negatif kaitan dengan keamanan bisa upload di situ. Kemudian untuk mapping kaitan dengan geotagging pertahanan yang ada di desa, kita juga sudah punya. Nanti bisa kita lihat lah. Terus kemudian yang kedua aplikasi kaitan dengan absensi daripada perangkat desa, kita sudah nggak pakai manual lagi, sudah nggak pakai sidik jari lagi, nggak pakai iris, kita pakai geotagging juga. Kemudian inovasi di ibu-ibu PKK juga ada kaitan dengan aspantoga. Jadi di situ semua tanaman kita pakai indikator pakai barcode. Jadi ketika klik nama tanaman ada barcode-nya, kegunaannya untuk apa, cara pengolahannya untuk apa dan sebagainya. Datanya langsung ada semua. Jadi nggak perlu nerka-nerka, ini fungsinya kayak apa, itu nggak perlu ya. Gitu. Iya. Dan termasuk kita punya kebun toga juga. Begitu. Berarti yang penting tadi pengumpulan data. Pengumpulan database tadi ya. Dan alhamdulillah hari ini target kita di 2024 nanti kita sudah finalisasi kaitan dengan database di segala lini. Seperti itu. Kalau tanggapan dari masyarakat sendiri seperti apa Pak Bagas? Apakah mereka dengan datangnya program kepemerintahan yang berbasis digital ini mereka justru semakin sulit atau merasa semakin terbantu Pak? Ya, sebenarnya pastilah sebuah perubahan itu membawa sebuah konsekuensi. Kadang hal baru itu kita tawarkan belum tentu masyarakat juga menerima kan gitu. Itu logis sekali kan. Jadi sebuah reformasi itu memang secara umum itu pasti membutuhkan sebuah tahapan. Tapi alhamdulillah dengan adanya sebuah perubahan yang masif di desa Rejo Pinang ini, masyarakat semuanya bisa menerima Mas. Dulu yang awalnya kita cari KTP harus melalui broker dan sebagainya, kita lebih mudah. Kemudian cari surat menyurat di desa juga lebih mudah juga kan gitu. Nah, yang terpenting begini. Sebenarnya kalau inovasi di bidang pemerintahan, saya yakin itu menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam hal pelayanan masyarakat. Yang terpenting itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa berbaur dengan pemerintahan untuk mewujudkan apa yang dinamakan sebuah kemakmuran bersama. Di mana itu tidak perlu dan tidak diharuskan dan tidak melalui sebuah kegiatan yang banyak menyerap anggaran daripada dana desa. Karena kekuatan dana desa itu terbatas. Dan sudah ada pos-posnya. Sudah ada pos-posnya ya. Akan tetapi bagaimana pemerintah desa dan masyarakat itu bahu-membahu mewujudkan potensi yang ada non-budgeting dana desa dan ADD untuk kemakmuran bersama. Dan ternyata bisa. Dan kita bisa. Hari ini bisa. Jadi seperti ini ada lagi inovasi sekarang yang dari Pokja 4 PKK melalui Bu Bidan dan Ibu Tim Penggerak PKK. Bagaimana masyarakat desa ketika dia itu hamil, mulai masih dalam perut, kemudian sampai dia itu mau melahirkan tidak punya biaya apapun, karena rezeki orang juga nggak tahu kita. Walaupun itu operasi sesar, maka ditanggung oleh desa. Ditanggung desa? Iya. Sepenuhnya Pak? Sepenuhnya. Dan itu yang memang hari ini menjadi menjadi tolak ukur daripada hadirnya pemerintah desa itu untuk menciptakan sebuah nuansa kemakmuran pada masyarakat. Yang terpenting di situ Mas. Betul. Di situ. Jadi selain
berkembang ya digitalisasi ya. Jadi Programnya masyarakat juga harus aktual, bukan hanya program digital Iya, saja Pak. iya. Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu juga harus ada begitu Pak ya. Jadi kerawanan sosial itu terjawab melalui sebuah kebersamaan tadi. Terus, oke. Tanpa harus melibatkan penggunaan dana desa dan ADD. Di situ itu. Dan mungkin nanti jenengan bisalah ke sana ke di ruang pelayanan kan gitu. Bisa Pak ya? Bisa nanti melihat mesin cetak KTP, KK dan sebagainya maupun anjungan kaitan dengan layanan surat menyurat. Di sana banyak sekali nanti aplikasi-aplikasi apa yang perlu jenengan lihat dengan tim kami yang ada di sana, yaitu tim dari Posyantek yang dulu tim itu. Oke. Oke. Barangkali bisa kami ke sana sekarang Pak Bagas. Kita Iya. penasaran soalnya seperti apa sih pelayanan berikut juga dengan perangkat-perangkat yang ada di kantor desa. Iya. Penasaran juga ya. Oh iya begitu ya, Mas. Iya. Ya, dan teman-teman kita langsung ke tempat pelayanannya. Di ruang pelayanan. Ya, Pelayanan digital ya. Iya, iya Mas. Ya. Bro Mas, silahkan masuk. Oke. Ya, Anja saya. Adit. Dinan. Ya. Kalian ini ruang apa Mas? Ini ruang pelayanan publik di Desa Rejowinangun. Ya. Ada ruang kepala dusun, ruang umum, sama kesra. Boleh masuk Mas ya? Monggo silahkan masuk. Oh, kayak gini. Ingin ya? Adem. Iya. Adem. Ada AC mas soalnya. Oke. Ya. Terus di sini ada mesin anjungan UPTSP. Oh ini mesinnya dimaksud sama Pak Kadis tadi, Din. Oh, ya yang Jadi di sini ya. betul, jadi mesin ini bisa membantu kita masyarakat Rejowinangun dan sekitarnya untuk apa masih kegiatan pencetakan apa aja tadi? Jadi mesin ini untuk pelayanan publik. Jadi ada satu aplikasi namanya UPTSP Desa Rejowinangun. Jadi warga Desa Rejowinangun kan sudah punya database-nya nih. Ya. Nah di aplikasi ini tinggal surat penyuratnya login di sini. Pakai KTP, pakai NIK cuman. Jadi Oh langsung cuman ya. dari Ya. KTP aja Mas ya berarti? Iya, pakai KTP aja. Karena sudah punya chip yang di KTP-nya itu. Betul, iktp. Jadi kalau misalnya bisa ditunjukkan Mas, kalau misalnya ada KTP saya mau hilang gitu ya, gimana pengurusannya? Jadi langsung saja, ini kan sudah masuk dashboard-nya nih. Ya. Lalu pilih surat kehilangan. Di sini ada surat kehilangan. Search saja. Nah, surat kehilangan langsung pilih saja. Oke, Nah, ya. dipilih tujuannya suratnya nih kepada siapa? Misal Kapolsek. Karena di Desa Rejowinangun ini masuk Polsek UDI Lobar, Barat, jadi Lobar. Tanggal kehilangannya berapa sesuai dengan kejadiannya. Ya. Hari apa, jam berapa, tempatnya di mana, barangnya apa yang hilang. Kalau KTP ya KTP. Lalu langsung saja nomor HP ditulis karena nanti sistemnya kalau suratnya sudah jadi untuk mencari suratnya itu ditelepon. Jadi suratnya sudah jadi nih, silahkan diambil ke kantor desa kayak gitu. Jadi langsung dari ya. Heeh. Kita kalau udah Tinggal. jadi ya suratnya. Jadi habis kita bikin itu bisa ditinggal di rumah sebentar, habis itu kalau sudah suratnya jadi, nanti kita hubungi kembali gitu Mas? Iya kayak gitu. Nah, kan di historinya juga ada nih suratnya itu sampai mana, apakah sudah dikoreksi atau suratnya nanti ditolak, nanti muncul semua di sini. Oke. Kalau surat sudah jadi kayak gini, surat sudah jadi, nah jadi ditelepon ambil suratnya. Kayak gini. Kalau ditolak pun juga ada alasannya ya? Ya betul, alasannya gimana? Contohnya kayak data ini kurang lengkap. Kayak gitu. Oke. Itu kalau untuk pengurusan surat Mas, barangkali ada fungsi-fungsi lain di sini yang bisa Mas tunjukkan? Nah, mesin ini bukan hanya untuk surat saja Mas, jadi Ya. ada informasi-informasi tentang Desa Rejowinangun. Misal nih ada di bidang pertanian itu ada kelompok tani. Nah, kelompok tani ini kita buatkan dashboard, jadi informasi petani itu ada. Misal ini ada contoh Pak Imam Suroso dari Sibur Makmur. Di sini ada jenis kelaminnya, biodata penduduknya, terus tanamannya yang ditanam itu apa, luas lahannya itu berapa, perkiraan panen mulai tanam, sama perkiraan Jadi hasil. dari jenis tanaman, terus luasan lahan, dan juga perkiraan hasil panen itu ada semua Mas ya? Ada semua. Bisa terdata dari situ? Iya. Jadi di aplikasi ini juga untuk koordinasi sama petani. Iya. Jadi misal di sana kekurangan air, ada fitur chattingnya juga.
sama satu lagi fitur lokasi. Jadi sawahnya di mana itu terdetek di sini kayak gitu. Lengkap juga ya. Lengkap. Berarti nggak cuman sampai di poktan-poktan saja Mas ya, tapi Iya. langsung ke person petaninya itu Ya, tadi. langsung ke pesan. Terus juga kalau ada orang-orang yang pengen lihat, pengen beli, misal pengen beli sawah Bu, bisa langsung cek ke lokasi juga. Oke. Luar biasa. Oke. Itu Selain kalau itu, ada apa lagi Mas di mesin ini? Di mesin ini juga ada kesehatan, bidang kesehatan itu di bidang posyandu. Posyandu. Jadi di posyandu itu kan juga ada data penimbang badan, data vitamin yang diberikan kepada balita, tinggi badan, lila itu semuanya diinput di sini. Kayak gitu. Jadi kita mulai terintegrasi dengan, kita kan ngikuti perkembangan zaman, Iya. kita harus juga ikut ke digitalnya juga. Ya. Kayak gitu. Ya. So, ada balita-balitanya siapa saja yang sudah diinput kayak gitu. Lengkap ya. Nama terus apa? kalau poin tabel-tabel yang di sini fungsinya apa aja itu Mas? Kalau boleh tahu. Nah ini kayak input pemberian vitamin, misal ini juga ada keterangannya, vitaminnya apa, penimbang badan, keadaan balita gitu. Oh. Oke. Jadi misal kalau ada anak yang kurang gizi atau kurang sehat, barangkali langsung terdeteksi oleh pemerintah desa untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut begitu Mas ya? Betul sekali. Jadi bulan ini misal ada pemberian bulan 1 ada vitamin apa, tanggal berapa, itu sudah real time-nya dari posyandu. Gitu. Selain itu ada apa lagi Mas yang Dan bisa kesehatan, habis Kesehatan, itu di bidang ekonomi. ekonomi juga Menarik nih ya. Ya, menarik ini. karena di desa Rejowinangun itu desa UMKM, kita buatkan dashboardnya itu untuk produk-produk dari desa Rejowinangun dimasukkan. Kita buat marketplace sendiri. Oh. Jadi langsung ada biodatanya dari toko-tokonya dari UMKM, nomor HP, terus gambar produknya. Nah, apabila ada yang seneng pengen beli, tinggal menghubungi. Jadi nggak kalah, itu kan biasanya masyarakat kan punya aplikasi marketplace yang biasa dipakai itu kan. Di desa ini juga punya. Jadi produk-produk masyarakat desa Rejowinangun bisa dipasarkan di marketplace itu bisa tersebar lebih luas begitu Mas ya. Iya, benar. Langsung ada nomor telepon ya, bisa langsung dihubungi ya. Oh, baik. Dari semua data ini kita kumpulkan kan jadi database. Nah, kita lihat statistiknya juga. Ada statistik. Bahkan bisa sedetail itu ya. Iya, kan dari tadi surat-surat situ kan juga ada kolom-kolom pendidikan. Nah, itu tahu nih yang sekolah berapa, yang SD berapa, S1 berapa sampai S3 lah. Terus golongan darah, pekerjaan itu semua ada. Iya, Database-nya lengkap. karena pentingnya database di desa itu Iya. data yang paling akurat kan di desa, Mas. Betul, karena yang paling dekat dengan masyarakat itu kan tingkat desa. Iya, benar sekali Kak, gitu. Kurang lebih mesin anjungannya seperti ini buat informasi kepada masyarakat semuanya. Oh, biasa. Oke. Mungkin kita coba review tempatnya ya, Mas. Silahkan. Di sini pengurusannya apa aja tadi, Mas? Tadi ada surat menyurat, nanti kan ada bagiannya dari kasih pelayanan. Iya. Kayak gitu. Untuk bidang kesejahteraan ada sendiri dikasih kesra. Terus untuk tata usaha dan umum ada sendiri. Oh gitu. Karena ini tadi di aplikasi ini langsung connect di aplikasi perangkat desa masing-masing. Kayak gitu. Oh, nggih. Oke. Jadi orangnya itu ada orang yang nunggu juga ada, tapi ada juga orang yang di rumah aja dari HP login terus tiba-tiba udah dapet SMS atau WA. Mas sudah jadi atau di telepon udah jadi suratnya baru muncul kantor desa kayak gitu. Jadi keadaan kantor desa itu ya sepi ya rame 50-50 lah. Ya, kenapa sepi? Karena optimalisasi digital. Kenapa bisa rame? Karena kita ingin mencoba tetap dekat bersentuhan dengan masyarakat yang demikian Mas. Ya benar. Lebih ramenya itu ke lansianya, karena kan lansia jarang ke digital Iya, nih. betul. Nah, pakai mesin ini juga bisa. Nanti kita bantu berarti Mas ya. Kalau misal ada lansia yang kesini pengen mengurus secara digital bisa kita bantu. Iya, bisa dibantu. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sama-sama, Mas Anjas, mohon maaf mengganggu waktunya. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman di perangkat desa Rejowinangun. Terima kasih. Bareng, terima kasih banyak. Oke, kita sudah jalan-jalan ke desa Rejowinangun dan bertemu dengan Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Bagas Wigasto. Dan ternyata desa ini memang sangat unik.
Apa aja tadi yang kita bicarakan dengan Pak Bagas? Salah satunya desa yang berbasis digital ya, pengurusannya semua langsung melalui digital semua gitu ya. Dan itu memang jadi poin yang sangat menarik karena sebagian besar desa itu kan tata kelolanya konvensional gitu kan. Oke. Mungkin kita bertemu di episode selanjutnya. Di Sambang Desa. Sambang Desa. Tentunya. Saya Adit. Saya Dinan. Tunggu kami di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Dadah.